Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Nami dalam mata pelajaran tematik muatan IPS. Masih dengan buku tematik 6B. Sekarang kita sudah masuk ke subtema 2 dan 3. Oke, jangan lupa dicatat hal-hal yang penting dari video penjelasan berikut ini ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Materi kali ini terdapat di halaman 69 sampai 72 yang akan kita bahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai upaya pemerintah dalam mempertahankan kemerdekaan namun melalui jalur pertempuran. Kemudian di halaman 85 membahas pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Dan terakhir ada di halaman 105 yang membahas mengenai keadaan ekonomi Indonesia pada masa awal-awal kemerdekaan. Dalam jalur perundingan atau jalur diplomasi. Nah, teman-teman tahu apa itu jalur diplomasi? Jalur diplomasi ini diambil untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional atas dasar kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, meskipun Indonesia sudah memproklamasikan diri, tetap harus ada pengakuan dari dunia luar atau dari dunia atau dari negara yang lainnya. Nah, berikut ini adalah perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama ada perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati dilaksanakan di Jawa Barat, tepatnya di kota Linggajati pada tanggal 10 November 1946. Nah, hasil perundingan Linggajati ini disetujui pada tanggal 25 Maret 1947. Ketetapan tersebut antara lain yaitu hasil perundingannya yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Madura, atau dengan kata lain Belanda hanya mengakui bahwa wilayah Indonesia hanya terdiri dari 3 wilayah yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan hasil perundingan yang ketiga yaitu RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda di mana ketuanya yaitu Ratu Wilhelmina dari Belanda. Nah, dalam perundingan ini negara Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sementara dari Belanda diwakili oleh Profesor Willem Schemerhorn. Nah, namun perundingan ini tidak tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 15 Juli 1947, Belanda mengingkari hasil perundingan tersebut dan justru melancarkan agresi militer satu yang menyerang kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Nah, agresi militer ini istilahnya adalah menggempur atau memerangi beberapa kota yang ada di wilayah Jawa dan Sumatera. Nah, agresi militer ini mendatangkan kecaman keras dari negara di dunia. Kenapa? Karena menurut beberapa negara, Indonesia telah merdeka dan tidak boleh dijajah kembali. Kemudian, perundingan yang kedua adalah perundingan Renville. Nah, perundingan Renville ini dimulai dari pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN pada tanggal 25 Agustus 1947. Anggota KTN ini terdiri dari negara Australia yang dipilih atau yang mewakili Indonesia. Kemudian ada negara Belgia yang dipilih oleh Belanda. Kemudian ada Amerika Serikat sebagai negara dari pihak netral. Perundingan Renville diadakan di atas kapal milik Amerika Serikat yang bernama
USS Renville yang pada saat itu sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 18 Desember 1947. Perwakilan Indonesia pada saat perundingan Renville ada Amir Syarifuddin. Kemudian dari Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo. Loh, kok namanya seperti nama-nama orang Indonesia ya? Ya, betul. Abdul Qadir Widjojoatmojo ini adalah orang Indonesia. Namun, ini taktik Belanda supaya negara Indonesia percaya dengan kita mengadakan perundingan ini. Nah, Abdul Qadir Widjojoatmojo ini termasuk istilahnya pembelot ya. Dia mengingkari bangsanya sendiri. Nah, hasil perundingan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 diantaranya adalah pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Kemudian, Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jajak pendapat. Dan yang ketiga, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik mundur. Daerah kantong ini adalah daerah di belakang garis Van Mook. Namun, perjanjian ini merugikan Indonesia karena semua kota-kota besar di Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Amir Syarifuddin yang saat itu mewakili Indonesia dianggap gagal dalam perjuangan diplomasi. Dan pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua setelah sebelumnya menyatakan tidak lagi terikat pada hasil perundingan Renville. Jadi kembali Belanda mengingkari perjanjian yang telah disetujui. Nah, pada agresi militer yang kedua ini, Belanda menyerbu lapangan terbang Maguwo yang berada di Yogyakarta. Kenapa Belanda menyerbu kota Yogyakarta? Karena pada saat itu Yogyakarta terpilih menjadi ibu kota Republik Indonesia. Nah, kemudian Presiden Soekarno menyadari posisinya dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan darurat. Kemudian ia menyerahkan mandatnya, ya, mandat seorang presiden kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara. Kemudian Mr. Syafruddin yang saat itu berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Nah, jadi ibu kota Indonesia sempat dipindahkan terlebih dahulu ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, pikiran pihak Belanda, mereka sudah bisa menguasai Indonesia, mereka sudah bisa menguasai ibu kota yang berada di Yogyakarta. Dan Presiden Soekarno pun sudah berhasil mereka taklukkan. Tapi Belanda tidak tahu pada saat itu mandat presiden sudah dipindah tugaskan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, dan ibu kota yang walaupun secara darurat sudah dialihkan ke Bukit Tinggi. Jadi dengan kata lain, pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu masih berjalan dengan pemimpinnya adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara. Ya, jadi bisa dikatakan Mr. Syafruddin ini menjadi presiden Indonesia meskipun sementara menggantikan Insinyur Soekarno. Kita lanjut. Perundingan yang ketiga ada perundingan Romroyen. Nah, Romroyen ini diambil dari masing-masing ketua yang mewakili perundingan. Dari Indonesia ada Mr. Mohrom, dan dari Belanda ada Dr. J.J. van Royen, makanya dipanggilnya Romroyen. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Mei 1949. Dengan hasil perundingannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Dan yang kedua, Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Yang ketiga, pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Yang keempat, kedua negara turut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat terbentuknya negara Indonesia. Nah, setelah perjanjian ini, Soekarno dan Hatta kembali lagi ke Yogyakarta dan pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta. Pendudukan Belanda atas Yogyakarta berakhir dengan diadakannya perundingan Romroyen. Kita lanjut.
ke perundingan selanjutnya. Sebelum konferensi meja bundar, diadakan dulu konferensi inter Indonesia, ya. Perundingan ini diselenggarakan dalam 2 tahap, ya. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 19 sampai 22 Juli di Yogyakarta. Kemudian tahap yang kedua diadakan pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi Inter-Indonesia merupakan koordinasi antara pemerintah Republik Indonesia atau BFO mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, hasil konferensi ini diantaranya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. Mungkin sekarang sudah berubah ya menjadi ABRI atau yang lainnya. Kemudian TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan inti dari APRIS. Dan yang ketiga, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan dari RIS atau APRIS. Kemudian perundingan yang keempat atau yang kelima yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB berlangsung pada tanggal 21 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil perundingan ini, konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, bukan kepada NKRI. Yang kedua, penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga, kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Sepertinya memang Belanda belum ikhlas ya Indonesia itu merdeka. Dia masih mau ikut campur terhadap pemerintahan Indonesia. Yang keempat, Indonesia akan membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942. Oh ya, pada saat KMB ini perwakilan Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta yang diutus sebagai ketuanya dalam perundingan konferensi meja bundar. Oke. Kemudian hasil dari KMB menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia. Penandatanganan naskah kedaulatan Indonesia ditandatangani pada 27 Desember 1949 secara bersamaan di Belanda dan Indonesia. Setelah penandatanganan tersebut, pusat pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Jakarta setelah ditinggalkan selama hampir 4 tahun. Sementara itu, pasukan Belanda secara bertahap meninggalkan Indonesia. Ya, jadi dalam konferensi ini Belanda harus benar-benar meninggalkan Indonesia. Kenapa? Dari agresi yang dilakukan oleh Belanda, baik agresi pertama dan kedua, itu mendapat kecaman dari negara-negara di dunia. Ya, kenapa dibilangnya konferensi meja bundar? Karena pada saat itu bentuk mejanya itu bukan bundar sih, agak lonjong. Ya, kalian bisa melihatnya di buku tematik halaman 72. Ya, gambar meja tersebut. Kenapa akhirnya disebut dengan konferensi meja bundar? Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas subtema 3 di halaman 85. Nah, kita menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Negara yang merdeka justru akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, ya. Di sini ada perbedaannya. Miss contohkan dari mulai pendidikan. Dalam bidang pendidikan, ya, sebelum kemerdekaan Indonesia, pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan, ya, dan pegawai pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalau bukan dari kaum bangsawan, kita tidak bisa menikmati pendidikan seperti yang teman-teman lakukan saat ini. Kalau bisa ke sekolah, mau sekolah dimanapun bisa gitu. Kalau dulu tuh nggak bisa, anak petani belum tentu bisa bersekolah, ya. Nah, kalau sesudah kemerdekaan, ya, siapapun seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan yang namanya pendidikan, boleh bersekolah di sekolah yang mereka mau. Ya, itu salah satu perbedaan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, kemudian
Ya, ini ada perbedaannya. Jadi saat zaman penjajahan, teman-teman bisa lihat kembali di halaman 85 ya. Ya, kebijakan yang diadakan oleh penjajah itu sangat menyengsarakan rakyat, mulai dari sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Jadi rakyat itu disuruh menanam ya secara paksa, misalnya pada saat itu yang laku adalah lada. Nah, mereka disuruh menanam lada. Nanti kalau mereka sudah panen, hasil panennya harus mau dengan ikhlas diambil oleh pihak penjajah. Kemudian ada kerja paksa. Kerja paksa ini ada dua ya, kerja paksa zaman Belanda atau kerja rodi, dan di zaman Jepang namanya romusa. Jadi mereka bekerja ya tanpa kenal lelah, tanpa ada waktu istirahat, dan tanpa diupah ya. Kemudian yang kedua yaitu seluruh bidang kehidupan diatur oleh penjajah, apapun itu, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, pertahanan, keamanan, selalu atau masih diatur oleh pihak penjajah. Kita tidak bebas ya, tidak boleh mengatur negara kita sendiri. Jadi apa-apa kalau kita mau membuat sesuatu harus atas persetujuan dari pihak penjajah. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia tidak dapat menentukan sendiri kehidupan bangsanya. Yang tadi Miss bilang harus atas seizin pihak penjajah. Nah, setelah kemerdekaan ya, ini ada bedanya, yaitu pemerintah atau rakyat bebas menetapkan peraturan pemerintah sendiri. Kita sudah boleh membuat peraturan tanpa harus ada campur tangan dari pihak penjajah. Kemudian hasil ekonomi dapat dinikmati seutuhnya oleh rakyat Indonesia tanpa harus ada sistem tanam paksa tadi ataupun bekerja tanpa diupah. Jadi kita bisa menikmati seutuhnya ya. Yang ketiga yang jelas adalah kesejahteraan rakyat semakin kesini semakin membaik. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 105 sampai 107 ya. Keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan ya. Keadaan ekonomi Indonesia masih mengalami jatuh bangun pada saat awal mula kemerdekaan. Kenapa? Yang pertama yaitu sudah jelas karena Indonesia baru merdeka, belum memiliki staf ahli ekonomi. Ya, namanya juga baru membangun. Jadi masih perlu banyak belajar. Sama seperti kita kalau kita baru dilahirkan, kita belum bisa berbicara, belum bisa jalan, belum bisa berhitung, belum bisa menulis. Itu butuh waktu, butuh proses supaya berhasil. Nah, yang kedua, belum memiliki cara mengatur keuangan negara, ya, belum punya tadi, sama seperti dengan nomor 1, belum punya staf ahli. Yang ketiga, kondisi keamanan belum stabil. Dan yang keempat, menanggung utang kolonial Belanda yang tadi kita di perjanjian KMB, Indonesia wajib membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pengeluaran sangat besar untuk bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang keenam, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Jadi saat itu mata uangnya yang digunakan masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Nah, jadi setelah itu sudah tahu nih keadaan ekonominya masih belum bagus. Jadi ada beberapa kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Yang pertama ada diambil yaitu Gerakan Benteng. Gerakan Benteng ini dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Gagasan ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Jadi waktu itu sistem ekonominya masih sistem ekonomi pihak penjajah dan akan dirubah menjadi sistem ekonomi milik pemerintah Indonesia sendiri. Caranya adalah dengan pemberian kredit impor pada pengusaha Bumi Putra. Namun, program ini dianggap gagal karena banyak pengusaha Bumi Putra yang menjual lisensi impor yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha non-Bumi Putra, sehingga program menjadi tidak tepat sasaran. Nah, yang kedua ada konversensi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan dalam bidang moneter. Yang keempat, pembentukan badan perancang ekonomi. Yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Dan yang keenam, Indonesia membuat uang sendiri yang waktu itu namanya bukan rupiah, tapi uang Republik Indonesia atau ORI. Teman-teman bisa baca kembali
di buku paketnya di halaman 105 sampai 107. Oke, semoga seperti biasa, semoga ilmu yang Miss Tami berikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.